Nah, jadi bagaimana saudara-saudara? Apakah Anda puas dengan penampilan tim nasional Indonesia melawan Australia? Apakah Anda puas dengan cara bermain? Apakah Anda puas dengan hasilnya? Ataukah Anda ingin membandingkannya dengan era Sintayong? Nah, silahkan saudara-saudara, silahkan tulis di kolom komentar. Tulis apa saja, bebas. Yang penting sopan dan jangan menghina orang. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita gibahin, kita bacotin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata saudara-saudara. Tidak ada hoax, baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Saudara-saudara, jadi begini Tim nasional Indonesia baru, era baru asuhan Patrick Kluivert, era baru setelah tidak ada Sintayong. akhirnya menghadapi pertandingan pertama, debut saudara-saudara, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Nah, ini adalah pertandingan di putaran ketiga. Pertandingan keberapa ya? Ketujuh atau keberapa ya? Nah, itu saudara-saudara menghadapi Australia, saudara-saudara, di Sydney Football Stadium. Nah, dan hasilnya baru saja terlihat, saudara-saudara melihat sendiri bagaimana penampilan tim nasional Indonesia, bagaimana starting line up yang ditempatkan, yang digunakan oleh Patrick Kluivert, taktiknya, game plan-nya, strateginya. Saudara-saudara sudah melihat sendiri menghadapi Australia yang datang ke pertandingan ini dengan tidak ada 6 pemain utama, pemain intinya. 5 atau 6 ya? 5 pemain intinya cedera dan mereka memanggil 6 pemain baru dan beberapa pemain yang sudah lama tidak dipanggil. Dan Indonesia kedatangan dapatkan tambahan 4 pemain keturunan baru oleh Romney yang sudah sumpah WNI beberapa waktu lalu, dan 3 lagi Joey Pelupesi, Emil Audero dan Dean James yang baru saja menjalani sumpah warga negara Indonesia di KBRI Roma beberapa hari yang lalu, minggu lalu kalau nggak salah. Dan ya, saudara-saudara bisa melihat sendiri hasil pertandingannya seperti itu. Saudara-saudara bisa melihat sendiri taktik dan strategi yang digunakan Patrick Kluivert seperti itu. Saudara-saudara bisa melihat sendiri cara bermain yang dijalani oleh tim nasional Indonesia melawan Australia, dan saudara-saudara menjadi saksi sendiri hasil pertandingannya. Ya, seperti itu saudara-saudara, hasil pertandingannya seperti itu. Silahkan kalau saudara-saudara masih kurang puas ya silahkan. Kalau mau puas ya terserah saudara-saudara, itu saya kembalikan kepada saudara-saudara sendiri. Saudara-saudara masing-masing bagaimana menyikapi hasil pertandingan. Apakah juga saudara mau membandingkannya dengan hasil di era Sintayong atau bagaimana, ya terserah. Dilihat starting line up-nya, kemudian penampilannya, ya saudara-saudara kasih komentar lah. Saya nggak mau membahas itu. Nanti saya dikira sok tahu lah, dikira apalah, dikira inilah, dikira itulah, dikira sombong lah, dikira macam-macam. Nggak usah. Yang mau saya fokus adalah setelah ini bagaimana saudara-saudara. Setelah ini bagaimana? Kan ini 2 pertandingan di bulan Maret saudara-saudara. Setelah Australia kita masih akan menghadapi Bahrain.
Bahrain di Jakarta 25 Maret, saudara-saudara, di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemungkinan itu malam, saudara-saudara, jam 19.30. Kalau ini kan pertandingannya di Australianya malam, tapi di Indonesianya sore. Nah, ini yang jauh lebih penting kita bahas ke depan. Ke depan ini setelah hasil ini, saudara-saudara, saya merasa peluangnya ya tetap ada, saudara-saudara, ya 50-50 lah. Bagaimanapun juga kan ini namanya sepak bola, saudara-saudara. Bola itu bulat ya, bukan bundar ya. Kalau bundar itu topi. Topi saya bundar. Bola itu bulat, segala kemungkinannya masih bisa terjadi melawan Bahrain. Kita masih juga punya nanti di bulan Juni, saudara-saudara, 2 pertandingan di bulan Juni melawan Cina di Jakarta, dan kemungkinan melawan Jepang. Saya nggak tahu ya di mana ya, di Tokyo apa di Yokohama apa di mana, tetapi itu nanti ada pertandingan terakhir di bulan Juni itu. Dan ini selisih poin di grup C ini kan sejak awal memang sangat ketat, saudara-saudara. Selisih poinnya sangat ketat, tim yang bertanding juga ketat, hasilnya juga rapat sekali, dan kita optimis, saudara-saudara. Kita harus optimistis asalkan tidak ada gangguan-gangguan dari influencer atau apalah itu yang FOMO, fans FOMO yang datang ke hotel, termasuk juga di Sydney, saudara-saudara, mengganggu konsentrasi para pemain, mengganggu latihan, mengganggu kenyamanan para pemain. Ya itu harus dihindari, karena ini masih ada kesempatan, saudara-saudara, dengan hasil melawan Australia ini ya, peluangnya tetap ada, saudara-saudara, kecuali Jepang ya. Jepang itu sudah nggak usah kita pikirkan, semua tim masih punya peluang. Indonesia kah, Australia kah, Bahrain kah, Cina kah, Arab Saudi, semuanya masih punya peluang, saudara-saudara. Berikutnya melawan Bahrain itu harus dimanfaatkan dengan amat sangat baik, saudara. Harus kita manfaatkan. Kita punya keunggulan di faktor non teknis. Dengar-dengar tiket yang harga paling murah 300.000 juga sudah ludes. 2 jam pertama juga sudah ludes. Berarti kan itu akan ada sekitar 80.000 orang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan kabarnya akan ada koreo yang mengintimidasi. Tetapi yang penting jangan anarkis lah, saudara-saudara. Ya, cywar saja. Kemudian pemain juga kalau melihat cara bermain waktu melawan Australia, ya punya potensi lah, Indonesia punya peluang asalkan kita menggunakan taktik dan strategi yang tepat melawan Bahrain. Menurut saya menyerang itu dibutuhkan nanti ketika melawan Bahrain, saudara-saudara. Menyerang kita harus full attack kita pertahanan kita kuat, kita punya pemain bagus, di tengah juga kita bagus, depan juga bagus, ya kita harus menyerang, saudara. Intinya nanti di Jakarta itu kita harus menyerang, kita harus berusaha menciptakan gol secepat-cepatnya. Ya kalau bisa kita unggul 3-0 di babak pertama itu bagus lah. Walaupun ya nggak tahu ya itu bisa tercapai atau tidak. Walaupun kemenangan 3-0 di babak pertama juga bukan jaminan nanti bisa memenangkan pertandingan, karena sekali lagi sepak bola bukan matematika. Sepak bola itu bulat, saudara-saudara, segala kemungkinan bisa. Tetapi itu yang harus dilakukan. Kita harus attacking karena Bahrain ini lelah, saudara-saudara, lelah. Mereka baru tampil di Jepang. Mereka away ke Jepang dan sekarang away ke Jakarta. Di Jepang mereka juga menghadapi pertandingan yang menurut saya berat, saudara-saudara, berat sekali. Jepang kau tahu sendirilah pemainnya kayak begitu. Dan para pemain Bahrain bekerja keras dan terbukti hasilnya kan, saudara-saudara. Itu, dan ya ini harus dimanfaatkan secara mental. Kita mendapatkan keuntungan mental, secara fisik kita juga keuntungan lebih bagus, karena jarak dari Sydney ke Jakarta jauh lebih dekat daripada dari Tokyo ke Jakarta. Jadi ini harus dimanfaatkan, dan saya yakin kita akan bisa mengalahkan Bahrain nanti di Jakarta. Target awal yang sudah dicanangkan, saudara, kemenangan melawan Bahrain itu wajib. Kemudian nanti kemenangan melawan Cina di pertandingan di bulan Juni, saudara-saudara. Bulan Juni pertandingan melawan Cina itu juga wajib. Bulan Juni tanggal 5 Juni itu wajib, karena nanti tanggal 10-nya kita akan away. 10 Juni kita akan away ke Jepang. Kita akan away ke Jepang, dan di situ kita nggak usah berharap banyak.
Gak usah berharap banyak akan bisa mengalahkan Jepang. Bermain imbang dengan Jepang saja di Tokyo, kalau nggak Tokyo atau di Suita ya itu kotanya itu, atau di Yokohama atau di manalah itu, sudah bagus saudara-saudara. Karena kan saudara-saudara di pertandingan pertama kan kita di Jakarta kita kalah segala-galanya kan. Kalah segala-galanya walaupun pelatihnya berbeda. Tetapi yang paling penting bagi saya adalah kemenangan melawan Bahrain dan kemenangan melawan Cina, saudara-saudara. Itu saja. Kita harus berharap banyak pada dua pertandingan kandang. Ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk setidaknya lolos ke putaran keempat, saudara-saudara. Kalau nggak bisa lolos langsung, lolos ke putaran keempat. Itu saudara-saudara. Karena ini sebenarnya kesempatan besar, saudara-saudara. Kualifikasi Piala Dunia 2026 ini sebenarnya kesempatan besar bagi negara-negara di Asia. Karena jatah tiketnya banyak. Banyak, saudara-saudara. 8,5. 8,5 sudah 8 otomatis, dan yang setengah lagi, yang satu playoff. Jadi bisa 9 tim dari Asia itu akan tampil di Piala Dunia, dan ini akan menjadi sejarah. Dan kalau ini nggak dimanfaatkan dengan baik, belum tentu nanti 2030 kita akan bisa punya kesempatan seperti ini. Walaupun PSSI sendiri sebenarnya memasang target Indonesia baru lolos ke Piala Dunia itu 2030 ketika Piala Dunia diselenggarakan di Arab Saudi. Itu. Tetapi kalau ada kesempatan sekarang, ya mengapa tidak, saudara-saudara? Tapi Bahrain nanti, saudara-saudara, kita harus mengevaluasi hasil pertandingan melawan Australia, saudara. Kita harus tingkatkan lah, harus ditingkatkan komunikasinya. Sebenarnya sudah nggak ada masalah ya, komunikasinya sudah nggak ada masalah. Tapi harus tetap ditingkatkan, dan harus bermain jauh lebih disiplin, jauh lebih rapi untuk mengalahkan Bahrain. Karena bagaimanapun juga Bahrain, saudara-saudara, terlepas dari hasil melawan Jepang, itu peluangnya tetap ada. Bahrain kah itu, Arab Saudi kah itu, Cina kah itu, semuanya masih punya peluang, termasuk juga Australia. Kecuali Jepang udah nggak usah dipikirkan. itu Jepang udah nggak usah dipikirkan. Jadi semua tim masih punya peluang amat sangat besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026, baik melalui jalur playoff maupun melalui lolos langsung, maupun lewat putaran keempat. Itu masih peluangnya masih sangat besar. Jadi yang penting tidak memandang sebelah mata, tidak menganggap remeh. Kita harus sadar bahwa kita punya keuntungan yang tidak dimiliki oleh Bahrain nanti ketika main di Jakarta. Kita juga punya sedikit keuntungan yang tidak akan dimiliki oleh Cina ketika bulan Juni nanti, tanggal 5 Juni kita akan menjamu Cina di Jakarta. Pada pertandingan pertama kan kita dulu kalah lawan Cina, saudara-saudara. Tetapi peluangnya kali ini cukup besar. Dari jadwal pertandingannya itu sudah enak sebenarnya Indonesia. Kita melawan Bahrain, kita melawan berat, ringan, berat. Jadi ini tidak boleh meleset. Kita harus benar-benar memanfaatkan kesempatan untuk mengalahkan Bahrain, untuk menang berapapun skornya. Kalau bisa, syukur-syukur kita bisa bermain menyerang dengan indah. Seperti halnya janji yang dilontarkan Patrick Kluivert bahwa kita akan menyerang di setiap pertandingan, karena sebagai negara total football, otomatis menyerang dan mencetak gol menang adalah kewajiban yang harus dikerjakan. Paling penting lagi, saudara-saudara, adalah menghindarkan pemain ini dari euforia, dari gangguan fans FOMO. Jadi di Sydney itu, saudara-saudara, kalau saudara-saudara tahu, itu banyak sekali influencer yang saya nggak tahu ya apakah itu sengaja diundang, apakah dia datang sembunyi-sembunyi atau bagaimana influencer, apalagi lah itu buzzer atau apa, saya nggak tahu. Itu mereka berkumpul di hotel. Di hotel dan tempat latihan mereka bikin kegiatan di situ, mereka berkumpul di situ, mereka mengejar-ngejar para pemain. Itu bukan, saya nggak tahu apakah hanya influencer, tapi itu banyak juga fans. Dan jangan lupa pejabat-pejabat kita itu juga banyak yang kemarin itu terbang ke Australia, ke Sydney untuk menonton pertandingan, anggota DPR, pejabat pemerintahan. Jadi ini sudah terkesan
ada banyak penumpang gelap lah menurut saya, saudara-saudara. Ini kayak begini nih harus dihindarkan. Ada orang-orang yang mencoba memanfaatkan situasi, nanti mereka kalau kemenangan didapatkan, kalau lolos ke Piala Dunia, mereka akan berada di depan. Nah, di depan seolah-olah yang paling berjasa, seolah-olah yang paling berguna. Ini kayak gini ini harus dihindarkan. Termasuk ya fans-fans itu, influencer, kemudian apapun itu, pejabat, orang-orang yang nggak berkepentingan. Seharusnya nanti di Jakarta, saran saya kepada PSSI, diisolasi. Pemain ini diisolasi, nggak boleh orang mendekat ke hotel, ke lobi pun nggak ada, kecuali yang berkepentingan. Penghuni di situ kah, atau yang menginap, atau apa, itu bolehlah. Tetapi kalaupun perlu ya, menyewa satu lantai khusus buat tim nasional yang memang dihuni oleh pemainnya. Jadi pemain-pemain itu harus dihindari dari keriuhan atmosfernya. Nah, karena itu berbahaya nanti kalau mereka terlalu euforia, kemudian ekspektasinya berlebihan dan ternyata anti klimaks. Ya, pemain bisa terpengaruh. Pemain juga manusia kan. Mereka di Belanda yang nonton pertandingan mereka nggak ada yang kenal mereka. Sedikit tiba-tiba di sini kedatangan ribuan orang, dieluk-elukan bak selebritis. Nah, itu tolong kayak begitu harus dijaga. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin. Semuanya, saudara-saudara, semuanya tadi kita ulas. Tadi kita bicara tentang pertandingan tim nasional Indonesia, era barunya tim nasional Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Dengan sejumlah rombongan asisten pelatih dari Belanda menghadapi Australia pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C, saudara-saudara. Putaran ketiga, hasil yang saudara-saudara sudah ketahui bersama, penampilan yang sudah saudara-saudara lihat sendiri. Bagaimana? Apakah saudara-saudara puas? Apakah saudara-saudara masih kurang? Ataukah apa? Ataukah saudara ingin membandingkannya dengan eranya Sintayong? Ya, itu saudara-saudara sudah lihat sendiri, nggak usah kita bahas lagi, nggak usah kita bicarakan lagi, karena ya seperti itu. Dan sekarang, ini yang penting ke depan, ini masih ada 3 pertandingan lagi. Berarti kan saudara-saudara masih ada 3 pertandingan lagi. Setelah ini Bahrain akan dihadapi Indonesia di Jakarta tanggal 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan masih ada 2 pertandingan lagi di FIFA Matchday Juni, saudara-saudara. FIFA Matchday Juni kita akan bermain melawan Cina, dan kemudian kita akan bermain melawan Jepang. Kalau melihat hasil pertandingan melawan Australia, saudara-saudara, ya bagaimana ya? Ya, yang penting gini, nanti melawan Bahrain kita juga harus menang. Itu harus menang, saudara-saudara. Bahrain kemarin pertandingan pertama kita bermain imbang, seharusnya kita menang karena keputusan kontroversial itu terjadi. Dan ya ini kesempatan main di kandang. Bahrain itu mentalnya sedang down, saudara-saudara. Saya nggak tahu nanti melawan Indonesia dia mentalnya pasti down, karena dia secara psikologis dia sudah terpukul. Nah, itu Bahrain. Kalau kita bisa menang lawan Bahrain, masih ada 2 pertandingan lagi. Jadi kita peluangnya masih ada, saudara-saudara. Peluangnya terbuka lebar. Apakah kita akan lolos langsung ke Piala Dunia, ataukah kita akan lewat jalur playoff? Masih ada nanti round keempat. Nah, ini kan round ketiga, round keempat, dan nanti kalau round keempat juga masih ada playoff-nya juga masih ada playoff interzone. Nah, jadi jalan masih panjang. Kita harus tetap yakin dengan kualitas tim ini, saudara-saudara, karena ini baru pertama. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga nyampah.
Maksudnya jangan membuat komentar yang menghina, menghujat, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, santai, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di mana ya? TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semua. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!